Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagno Reggio, Italia. Namanya diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika ia masih kecil, yang berarti betapa baik kejadian ini. Ketika beranjak dewasa, ia masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan dan diutus ke Paris untuk mempelajari filsafat dan ilmu ketuhanan. Karena hasil studinya yang baik, ia dipilih menjadi minister jenderal, pemimpin seluruh ordo saudara-saudara Dina selama 9 kali berturut-turut. Bonaventura berhasil mengatasi pertengkaran yang mengancam kesatuan ordonya serta menertibkan berbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup ke dalam. Tahun 1273 ia diangkat menjadi uskup Albano dan kardinal, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia waktu menghadiri konsili di Lyon. Santo Bonaventura disebut juga pujangga cinta kasih sebab ia mencari pengertian lebih dengan hati daripada dengan budi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22 dan ayat 7 sampai 8. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22 dan kembali ke ayat 7 sampai 8. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu
15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih Allah kepada manusia lemah. Raja Hizkia sakit dan hampir mati. Allah berfirman melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia supaya ia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena ia akan segera mati. Raja Hizkia belum siap mati, maka ia menangis sambil memohon supaya disembuhkan karena ia telah berusaha hidup baik di hadapan Allah.
Allah mendengarkan permohonan Hizkia dan ditambahkan kepadanya usia 15 tahun lagi. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat dan memakannya karena mereka lapar. Orang-orang Farisi menegur mereka karena hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Namun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Daud dan para pengawalnya yang sedang lapar masuk ke dalam rumah Allah dan memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan selain oleh para imam. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Kita percaya bahwa Allah yang berbelas kasih itu sangat mengetahui keadaan manusia. Allah sangat mengerti dan memaklumi keadaan setiap orang. Allah tidak akan menghukum atau mencelakakan manusia. Sebaliknya, Allah selalu ingin menolong dan menyelamatkan kita. Seandainya manusia mengalami hal yang buruk atau penyakit, Allah pasti punya maksud yang baik bagi orang tersebut, namun kita diajak untuk memahami rencana Allah. Dalam hal Raja Hizkia dan para pengawal Raja Daud serta para murid Yesus, Allah menunjukkan belas kasih-Nya dengan memaklumi keadaan mereka dan merestui yang mereka inginkan dan mohonkan. Manusia atau agama kadang-kadang memberikan hukuman atau penafsiran atas hukum yang justru mengorbankan manusia demi menegakkan hukum agama. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa hukum, bahkan hukum agama sekalipun, harus ditempatkan dalam rangka menjunjung tinggi martabat manusia. Karena hukum dan agama juga diperuntukkan bagi kebaikan dan keselamatan umat manusia. Kalau ada aturan agama yang mencelakakan manusia, membuat manusia lebih susah dan membuat diskriminasi tentang manusia, maka hukum agama itu perlu dipertanyakan dari mana asalnya dan siapa yang membuatnya. Saudaraku terkasih, Santo Bonaventura yang hari ini kita peringati terkenal dengan berteologi dengan hati, yaitu teologi belas kasih. Allah yang maha belas kasih, ajarilah kami mengenal hukum-hukum-Mu, terlebih hukum cinta kasih yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga demikian. Amin.